Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran sejarah Indonesia, di mana materi yang akan kita bahas saat ini adalah demokrasi liberal. Kabinet-kabinet dalam demokrasi liberal diantaranya 1. Kabinet Natsir, yang kedua Kabinet Sukiman, 3. Kabinet Wilopo, yang keempat Kabinet Ali Sastro Amijoyo, yang kelima Kabinet Burhanuddin Harahap, yang keenam adalah Kabinet Ali Sastro Amijoyo kedua, dan yang ketujuh adalah Kabinet Juanda. Dari ketujuh kabinet ini, ada yang mendapat sebutan sebagai Zakon Kabinet, yaitu Kabinet Juanda. Selanjutnya kita bahas masing-masing kabinet. Yang pertama adalah Kabinet Natsir. Kabinet Natsir ini memerintah dimulai dari bulan September 1950 sampai Maret 1951. Kabinet pertama pada demokrasi liberal ini adalah Kabinet Natsir. Kabinet Natsir merupakan Perdana Menteri yang berperan aktif dalam menyatukan banyak partai dalam parlemen. Meskipun begitu, terdapat partai politik yang berseberangan dengan Kabinet Natsir, diantaranya adalah Partai Nasional Indonesia yang dikenal dengan PNI yang tidak berhasil beliau rangkul. PNI bahkan memberikan tuntutan terhadap peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 yang dikeluarkan oleh Kabinet Natsir. Nah, oleh karena itu, sebagian besar parlemen berpihak pada PNI. Maka Kabinet Natsir memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Selanjutnya adalah Kabinet Sukiman yang memerintah pada tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Setelah Kabinet Natsir mengembalikan mandatnya pada Presiden menunjuk Sartono, Ketua PNI, menjadi formatur namun gagal, sehingga ia mengembalikan mandatnya kepada Presiden setelah bertugas selama 28 hari. Presiden Soekarno kemudian menunjuk Sidik Joyo Sukato dari PNI dan Sukiman Wijo Sanjoyo dari Masyumi sebagai formatur dan berhasil membentuk kabinet koalisi yaitu Masyumi dan PNI. Kabinet ini terkenal dengan nama Kabinet Sukiman Suwiryo. Kabinet Sukiman ditengarai melakukan pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Subarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochrane mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia. Dan hal ini berdasarkan ikatan yang bernama Mutual Security Act yang dikenal dengan MSA. Selanjutnya, Kabinet Wilopo yang memerintah pada tanggal 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Kabinet Wilopo juga harus menghadapi konflik, yaitu tepatnya tanggal 17 Oktober 1952 yang menempatkan TNI sebagai alat sipil dan munculnya masalah intern dalam TNI sendiri. Konflik semakin diperparah dengan adanya surat yang menjelekkan kebijakan Kolonel Gatot Subroto dalam usahanya memulihkan keamanan di Sulawesi Selatan. Munculnya peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur, yaitu tepatnya Deli. Peristiwa Tanjung Morawa merupakan peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani liar yang didukung PKI mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur. Akibatnya muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap Kabinet Wilopo, sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 2 Juni 1953. Selanjutnya adalah Kabinet Ali Sastro Amijoyo.
Kabinet ini terbentuk pada tanggal 31 Juli 1953, merupakan kabinet keempat yang dibentuk selama masa demokrasi liberal. Dalam menjalankan fungsinya, kabinet ini berhasil mencapai suatu prestasi, yaitu merampungkan persiapan pemilu yang akan diselenggarakan 29 September 1955 dan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Pada masa pemerintahan Ali Sastroamidjojo I ini, Menteri Perekonomian Mr. Ishak Cokro Hadisuryo memperkenalkan sistem ekonomi yang dikenal dengan sistem Alibaba. Selanjutnya adalah Kabinet Burhanuddin Harahap yang memerintah 12 Agustus tahun 1955 sampai 3 Maret 1956. Kabinet Burhanuddin mencatatkan sejumlah keberhasilan dalam menjalankan fungsinya. Yang pertama, keberhasilan menyelenggarakan pemilu. Yang kedua, membubarkan Uni Indonesia Belanda. Yang ketiga, menjalin hubungan harmonis dengan Angkatan Darat. Dan yang keempat, bersama dengan polisi militer melakukan penangkapan para pejabat tinggi yang terlibat korupsi. Selanjutnya adalah Kabinet Ali II. Kabinet ini mendapatkan dukungan penuh dari parlemen dan Presiden Soekarno, sehingga dianggap sebagai titik tolak dari periode Planning and Investment. Kabinet ini berhasil melakukan pembatalan seluruh perjanjian KMB. Namun, lambatnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan mengakibatkan krisis kepercayaan daerah luar Jawa dan menganggap pemerintah pilih kasih dalam melakukan pembangunan. Pembatalan KMB menimbulkan masalah baru, khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI mengakibatkan mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi, membuat kabinet hasil pemilu ini jatuh dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Dan yang terakhir adalah Kabinet Juanda. Kabinet ini dipimpin oleh Insinyur Juanda. Keberhasilan kabinet ini sehingga yang paling menguntungkan kedaulatan Indonesia, yaitu dikeluarkannya Deklarasi Juanda yang mengatur batas wilayah kepulauan Indonesia. Kemudian dikuatkan dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Pasca Deklarasi Juanda, perairan Indonesia bertambah luas sampai 12 mil yang sebelumnya hanya 3 mil. Demikian, apabila ada kurangnya pengertian dan butuhnya penjelasan lebih lanjut, silakan membaca materi kembali. Sampai bertemu kembali kepada pembelajaran selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.